Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang upaya hukum non-litigasi 2, yang mana anggota kelompoknya yaitu yang pertama Nunung dengan NIM 2033267, yang kedua Saharani dengan NIM 2023387, yang ketiga Zulmia Putri dengan NIM 2233104. Untuk materi yang pertama yang akan saya bacakan sendiri, yaitu yang pertama pembatalan hasil pemeriksaan pajak. Merujuk pada pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garing PMK.03 garing 2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garing PMK.03 garing 2021 dalam kurung PMK 17 garing 2013 Jo PMK 18 garing 2021 LHP digunakan oleh pemerintah pajak sebagai dasar untuk membuat nota perhitungan. Nota perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP atau surat tagihan pajak atau STP. Adapun pajak yang terhutang dalam SKP dihitung sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau closing conference, kecuali dalam beberapa kondisi berikut. Yang pertama, apabila wajib pajak hadir dalam closing conference tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, pajak yang terhutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Kedua, apabila wajib pajak tidak hadir dalam closing conference tetapi menyampaikan surat sanggahan. Yang ketiga, apabila wajib pajak tidak hadir dalam closing conference dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, maka pajak yang terhutang dihitung berdasarkan pada SPHP dan wajib pajak dianggap menyetujui hasil pemeriksaan. Selain itu, perlu dipahami pula buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam oleh pemeriksaan pajak harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjam dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen paling lama 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Undang-Undang KUP memberikan 2 alasan hasil pemeriksaan dapat dibatalkan. Pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Tetapi setelah keputusan pembatalan, pemeriksaan pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak serupa. Ada 2 prosedur pemeriksaan yang tidak boleh dilewati oleh pemeriksaan pajak, yaitu yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Namun, tidak semua ketetapan pajak hasil pemeriksaan dapat dimintakan pembantalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 PMK 8 garing 2013 yaitu azas yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13A Undang-Undang KUP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 UU KUP. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 UU KUP. Lebih lanjut, pasal 60 PMK 17 garing 2013 Jo PMK 18 garing 2021 menyatakan bahwa dalam hal ini dilakukan pembatalan, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan menggunakan prosedur penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Adapun prosedur penyampaian SPHP atau pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan diatur dalam PMK 17 garing 2013 Jo PMK 18 garing 2021.
Yang kedua, untuk materi kedua yang akan dibacakan oleh Zulmia Putri. Kepada Zulmia dipersilakan. Untuk materi yang kedua yaitu memperoleh keterangan tertulis. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang KUP. Dalam praktiknya, kewenangan Direktur Jenderal Pajak ini dilimpahkan kepada pemeriksa pajak yang ditunjuk dengan surat perintah pemeriksaan. Dalam penjelasan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP, dinyatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Dalam pasal 29 ayat 3, Undang-Undang KUP diatur lebih lanjut kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, yaitu yang pertama, memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Next. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Dan yang ketiga, memberikan keterangan lain yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki kewenangan untuk meminta keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pajak. Lebih jelasnya lagi, dinyatakan dalam penjelasan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang KUP bahwa dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain. Wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis atau keterangan lisan. Yang pertama, keterangan tertulis. Yang A, surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik. Yang kedua, keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya. Ketiga, surat pernyataan tentang kepemilikan harta. Yang keempat, surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. Yang kedua, keterangan lisan. Yang pertama, wawancara tentang proses pembukuan wajib pajak. Yang kedua, wawancara tentang proses produksi wajib pajak. Yang ketiga, wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus. Tata cara permintaan keterangan tertulis dan lisan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan. Dalam pasal 39 ayat 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 diatur bahwa untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksaan pajak melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan dapat memanggil wajib pajak, wakil kuasa dari wajib pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Untuk materi ketiga yang akan dibacakan oleh Nunung. Yang C yaitu pengembalian kelebihan. Apabila kesalahan tersebut terjadi pada subjek pajak luar negeri, pemohon pengambilan atas kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia apabila SPLN memiliki BUT, atau dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan apabila SPLN tidak memiliki BUT di Indonesia. Tidak hanya wajib pajak, pengajuan permohonan pengembalian juga dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP. Pada kasus ini, permohonan dilakukan oleh wajib pajak yang memotong atau memungut. Namun, jika wajib pajak yang memotong atau memungut tidak dapat ditemukan, pemohon diajukan langsung oleh pihak yang dipotong atau dipungut. Yang pertama yaitu apa saja kesalahan pemotongan atau pemungutan yang dapat diajukan pengembalian. Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan pemotongan atau pemungutan dapat berupa kesalahan yang mengakibatkan pajak lebih besar daripada pajak yang seharusnya.
maupun kesalahan pemotongan atau pemungut yang bukan merupakan objek pajak. Berdasarkan PMK 187-PMK 03-2015, kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut dapat berupa yang pertama, pemotongan atau pemungut PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar dari PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut. Yang kedua, pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilannya yang diterima oleh bukan subjek pajak. Yang ketiga, pemungutan PPN terhadap bukan PKP yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Atau yang keempat, pemungutan PPNBM yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Sedangkan kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak dapat berupa yang pertama, pemotongan atau pemungutan PPh yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut. Yang kedua, pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut. Yang ketiga, pemungutan PPNBM yang seharusnya tidak dipungut. Yang kedua, tata cara pengajuan pengembalian pajak lebih besar. Pengembalian pajak lebih besar atau pembayaran pajak karena kesalahan pemotongan atau pemungutan dilakukan sebagai berikut. Pertama, permohonan pengajuan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh wajib pajak atau pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan. Yang ketiga, jika permohonan tidak dilakukan oleh wajib pajak atau pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan, maka harus dilampirkan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang ketiga, dokumen yang harus dilampirkan. Yang pertama, asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak atau faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Yang kedua, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang ketiga, alasan permohonan pengembalian atau kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang ketiga, surat pernyataan SPLN bahwa pajak yang diminta pengembalian atau belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang atau dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak di luar negeri. Khusus untuk permohonan yang diajukan SPLN yang dimiliki maupun tidak memiliki BUT di Indonesia dan wajib pajak pemotong atau pemungut yang bertindak untuk dana atas nama SPLN. Yang kelima, surat permohonan SPLN khusus untuk permohonan yang diajukan wajib pajak, pemohon atau pemotong yang bertindak untuk dan atas nama SPLN. Yang terakhir ada surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut khusus untuk pemohon yang diajukan wajib pajak, pemohon atau pemotong yang bertindak untuk atau atas nama SPLN maupun untuk atau atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP. Yang keempat yaitu permohonan pengembalian disampaikan secara yang pertama langsung ke KPP tempat wajib pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar atau KPP wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan daftar. Dalam hal permohonan diajukan oleh SPLN dan wajib pajak pemotong atau pemungut dan kepadanya diberi bukti penerimaan surat. Yang kedua ada melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat berupa bukti penerimaan surat permohonan. Yang kelima ada penelitian atas pengajuan pengembalian pembayaran pajak lebih bayar. Atas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Pajak atau DPJ akan meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian. Dalam hal ini, DPJ dapat meminta dokumen atau keterangan kepada pemohon. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, DPJ akan menerbitkan SKPLB dengan hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon dalam hal sebaliknya. Yang keenam ada penerbitan SKPLB. SKPLB diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan wajib pajak yang dipotong atau dipungut. SPLN yang memiliki BUT atau tidak memiliki BUT
tapi permohonannya diajukan oleh wajib pajak pemotong atau pemungut atau orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP. Apabila wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan, SKPLB diterbitkan atas nama pihak yang dipotong atau dipungut dengan mengisi kolom NPWP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada 9 digit pertama dicantumkan angka 0 dan pada 3 digit berikutnya dicantumkan angka kode kantor pelayanan pajak tempat pemohon diajukan. Yang ketiga, pada 3 digit terakhir dicantumkan angka 0. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang atas SKPLB dilakukan melalui penerbitan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal pengembalian pajak diberikan kepada orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP. Pengembalian dilakukan melalui penerbitan SPMKP di rekening bank di Indonesia dengan mata uang rupiah atas nama orang pribadi atau badan tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.